Anak-anak sekalian, Pagi. sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Sandro. Oh, kita dalam doa. John Carlos saja. John Carlos. Silakan. Mari kita bersama dalam doa. Puji syukur Tuhan karena berkat-Mu kami dapat mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Jadikanlah firman ini menjadi kehidupan kami, agar kami dapat melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini judulnya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Tapi sebelumnya, Ibu absen dulu. Jandri, Halo. John Carlos, Hadir Bu. Jaka, Hadir Bu. Sandro. Hadir Bu. Oke, berarti semua semua hadir. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh. Ketika kita berbicara tentang Roh, Roh ini bukan Roh yang sembarangan yang kita pikirkan selama ini. Makanya ada terkadang orang mau kerasukan setan. Berarti Roh yang ada dalam dirinya itu bukan Roh dari Tuhan, Roh dari Tuhan. Jadi ketika Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, tentunya kita akan mampu membedakan apa yang baik, apa yang buruk. Makanya dikatakan Tuhan pakai suara hati. Sandro, menurutmu apa itu Roh? Apa? John Carlos. Menunjukkan jalan yang lebih bagus. Iya, menunjukkan manusia ke jalan yang lebih bagus, lebih baik. Jadi Roh Tuhan itu tidak pernah mengarahkan atau membimbing manusia itu ke jalan yang tidak baik. Di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama bisa kita lihat di situ, mengidentifikasi Roh Kudus dalam pengakuan iman gereja. Yang kedua, menganalisis bentuk Roh Kudus menurut Alkitab. Yang ketiga, mengevaluasi siswa supaya hidup dalam kekudusan. Jadi di dalam kekristenan, Roh Kudus itu selalu hadir dalam diri setiap pribadi manusia. Makanya setiap minggu di HKB pun dikatakan ada pengakuan iman rasuli. Ada pengakuan iman rasuli. Makanya dikatakan aku percaya kepada Roh Kudus dengan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia itu selalu ada. Makanya ketika kamu melawan orang tua, itu apakah itu Roh Kudus? Jadi ketika kamu melawan orang tua, apakah itu Roh Kudus yang hadir dalam dirimu? Tentu tidak. Ketika kita melawan kehendak Allah, kehendak Tuhan, berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Makanya dikatakan di sini Roh Kudus hadir dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu tentunya orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi makanya dikatakan di sini Roh Kudus dalam diri manusia artinya Roh yang senantiasa ada di mana saja. Mau kemana pun kita, Roh Kudus itu ada. Dia mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita. Dan kemudian di sini dikatakan pekerjaan Roh Kudus itu sangat luas. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kemudian Roh Kudus itu juga hadir dalam setiap waktu. Dan juga bisa kita lihat juga di sana, contohnya Roh Kudus itu adalah salah satunya adalah penolong. Yang kedua di situ dia katakan Roh Kudus itu menuntun orang ke jalan yang benar. Yang ketiga bahwa Roh Kudus itu menguatkan kita. Makanya Roh Kudus itu tidak pernah membimbing orang ke jalan yang salah.
baik. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa Roh Kudus itu selalu hadir dari dalam setiap aspek kehidupan. Jadi Roh Kudus menurut Alkitab, ketika di Alkitab juga bisa kita lihat bahwa Roh Kudus ada diceritakan di situ bahwa Roh Kudus itu hadir kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya Raja Salomo memiliki hikmat. Hikmat apa yang dia buat? Ketika Raja Salomo dikatakan adalah raja yang berhikmat, tentu Roh Tuhan ada dalam dirinya. Ketika dia mau memutuskan suatu perkara, ketika ada dua wanita yang mengaku aku punya anak yang masih hidup, tetapi karena dia memiliki kebijaksanaan, dia bisa membedakan siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini juga dikatakan bahwa orang Kristen yang percaya kepada Roh Kudus memampukan kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Dan Roh Kudus juga dipercayai oleh orang Kristen sebagai pribadi yang penolong. Berarti penolong dalam segala aspek, dalam segala hal. Sejauh ini ada yang mau kamu tanyakan? Ada yang kurang jelas? Jaga. Selama kamu mengenal yang namanya Tuhan, apa yang kamu rasakan, Roh? Pernah nggak kamu rasakan Roh Tuhan itu hadir dalam dirimu? Saat kamu merasakan kehadiran Roh Kudus itu dalam dirimu, apa yang kamu rasakan? Perasaan yang marah kah? Perasaan emosi kah? Perasaan apa yang timbul dalam dirimu? Yang paling utama apa yang kamu rasakan? Perasaan tenang. Perasaan apa lagi? Gembira. Yang kemudian perasaan apa lagi? Damai. Ketika hati kita tenang, hati kita damai, hati kita senang, hidup kita terasa akan indah kan? Terasa nyaman, enak untuk menikmati hidup. Dan kemudian kita lanjutkan di sini. Roh memberikan keberanian. Ketika kita mau menunjukkan apa yang benar, apa yang salah, Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita. Sama halnya misalnya Jaka, ketika kamu melihat orang mencuri, kamu berani menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang itu mencuri. Itu roh, itu keberanian. Roh memberikan keberanian. Ketika misalnya si Chandri melihat orang melawan orang tuanya, ketika dia tegur orang tersebut, berarti roh Tuhan ada dalam dirinya. Jadi roh Tuhan itu, roh yang ada dalam diri kita itu membimbing kita supaya kita memperoleh keberanian, menyatakan kebenaran. Sama halnya misalnya John Carlos, ketika kamu melihat ada orang misalnya membobol rumah atau merampok orang lain di jalan, ketika kamu melihat itu, lalu apa yang kamu lakukan? Melakukan tindak apa yang kamu lakukan? Kalau ketika kamu melihat orang mencuri atau merampok, hal pertama yang kamu lakukan apa, John Carlos? Menolong. Lalu minta bantuan. Ketika kita melihat orang yang kesusahan, tergerak hati kita, berarti Roh Tuhan ada dalam diri kita. Itu namanya roh memberikan keberanian. Yang kemudian roh memberikan kepada kekudusan. Kalau kita berbicara tentang kekudusan, tentunya hidup kudus itu kira-kira seperti apa ya? Hidup yang kekudusan itu berarti kita berusaha menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya roh kekudusan itu berarti kita tidak bergaul dengan sembarangan. Dan kemudian menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Berarti roh kudus itu membimbing kita menjadi hidup di dalam kekudusan. Makanya dikatakan oleh Tuhan, hiduplah kudus
karena aku adalah kudus. Jadi Roh Kudus itu selalu membimbing orang ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Lalu cakap supaya tubuhmu hidup di dalam kekudusan. Apa yang sudah harus kamu lakukan? Apa yang pernah kamu lakukan? Atau apa yang harus kamu jauhkan? Supaya tubuhmu hidup dengan kekudusan, apa yang harus kamu jauhkan? Tentu menjauhkan diri dari merokok, ya kan? Baru apa? Narkoba. Yang kemudian apa cakap? Apa? Sandro? Supaya tubuhmu hidup di dalam kekudusan, apa yang harus kamu lakukan? Menjauhkan diri dari apa lagi? Minuman keras. Kemudian apa? Apa lagi? Selain itu apa lagi? Berarti menjaga tubuh untuk tetap sehat dengan makanan yang bergizi. Makanya dikatakan Roh Kudus memberikan atau mengarahkan orang untuk hidup di dalam kekudusan. Ketika hidup kita di dalam kekudusan, kita akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Salah satunya merokok, baru memakai narkoba, yang kemudian apa lagi? Minuman keras, dan kemudian apa lagi? Pergaulan bebas. Hal-hal seperti ini harus kita jauhkan dalam diri kita supaya hidup kita hidup di dalam kekudusan. Jangan terlalu terbawa arus dengan teknologi yang ada, sehingga kamu harus menonton film porno yang dapat merusak pikiran. Atau karena kamu lagi-lagi kamu melihat perempuan-perempuan yang seksi, yang badannya serba warna, yang bajunya transparan, itu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiranmu akan melayang yang itu hal yang tidak baik. Makanya timbul pemerkosaan, timbul hal-hal yang tidak pantas yang harus kamu pikirkan. Jadi yang mau Tuhan katakan di sini, Roh Kudus mengajarkan kita hidup di dalam kekudusan. Sejauh ini ada yang mau kamu tanyakan? Jadi di sini karena kita sudah berbicara tentang Roh Kudus dari tadi, ada yang bisa kita simpulkan dari situ. Yang pertama adalah Roh Kudus berfungsi sebagai penolong. Yang kemudian pemimpin. Yang ketiga penghibur dan teman yang setia. Yang kedua juga dikatakan di sana, Rasul Paulus mengajarkan bahwa seorang pengikut Kristus haruslah dapat dikenali melalui buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ketiga kesimpulannya adalah kehidupan yang kudus diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan pembuktiannya itu melalui perbuatan kita. Pembuktian itu yang pertama berarti kita menyampaikan apa yang benar, apa yang salah. Yang kedua yang dikatakan Roh Kudus mengajarkan kita hidup di dalam kekudusan. Jadi intinya hidup di dalam Roh Kudus berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke, karena waktu kita sudah mau habis, untuk tugasnya atau untuk tugasnya minggu depan, coba kamu cari apa makna Roh Kudus itu di dalam dirimu. Di sini ada buat ada tugas. Yang pertama yang mau kamu tulis, yang kamu mau buat di sana, bagaimana Roh Kudus itu memperbarui kehidupan manusia. Yang kedua, mengidentifikasikan kehidupan Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memaknai peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang Kristen. Sejauh ini tugas kita, ada yang mau kamu tanyakan, ada yang kurang jelas? Jelas semua? Tunggu. Oke. Untuk minggu depan
Saya harap silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Kita kumpulkan untuk minggu depan. Oke? Karena waktu kita sudah mau berakhir. Untuk menutup kegiatan kita, saya panggilkan Jadi, silakan Jadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu yang diberikan pada guru kami Tuhan. Semoga firman menjadi penopang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Oke. Karena waktu sudah berakhir. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Bu. Minggu depan kita lanjutkan kerjakan tugasmu dengan sebaik mungkin. Oke. Silakan.